Apa sih emang lu aja yang benar. Jadi kalau kita mau segera, saya kira ya kita semua harus kompak. Makanya kalau kita beda, tadi Pak Mahfud udah bilang, ya kita beda, masa terus-terusan beda? Yeah. Masa kita kalau kemarin berseberangan, terus-terusan berseberangan, Presiden Prabowo kan gitu juga, semua kan dirangkul, ditemenin. Tapi jangan dendam. Jangan dendam, itu yang saya lihat kadang-kadang ada teman-teman tuh masih ingat, oh begini. Apa sih, emang lu aja yang benar? Coba kamu juga salah, gimana? Kan bisa jadi. Atau semua yang di langit ini ada waktunya, Jal. Yeah. Semua ada waktunya. Jadi dulu lu berkuasa, betul. Tapi sekarang waktunya sudah mulai fading away. Saya merasa, saya udah 77 tahun. Saya harus about time, ya. Jadi kita kadang-kadang yang ini merasa bahwa aku yang bikin kau. Lantas kau harus nurut terus sama aku. Ya, nggak bisa begitu dong. Jangan pernah begitu. Nggak pernah berpikir begitu. Akhirnya kita jadi musuhan. Padahal membangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bilang sama saya, dia bilang, Bang, ngapain kita bermusuhan, Bang, gitu. Terangkul aja semua. Dan saya lihat bagus. Dan spirit itu saya pikir yang harus kita kembangkan di Republik ini. Ya, pertemanan, persahabatan. Kita beda boleh ngomong baik-baik. Saya dengan Pak Mahfud, ya kami beda waktu kemarin Pilpres. Sekarang kita dulu lagi makan goreng pisang, beliau, saya bilang, Pak. Ini contoh yang luar biasa nih, Pak. Ya, Pak Mahfud kemarin masih mau datang ke rumah saya berapa hari yang lalu. Betul. Lah ya. Dia bilang gini, Pak, urusannya apa? Saya bilang. Ini Pak masih politik, sandain. Kalau nggak ada urusan politik, kesini aja. Makan goreng pisang kita masih singkong. Telo udah nunggu gitu, Pak ya. Dengan saya Pak Luhut dan Gus Dur. Jadi saya kalau ketemu Gus Dur itu di rumah Pak Luhut, pasti digorengkan telo yang sangat gurih, singkong bersama goreng pisang yang tidak penyek gitu, tapi agak renyah sedikit gitu ya, renyah dan enak sekali. Setiap saya ke sana ini telo dan pisang goreng ini di rumah Pak Luhut. Jadi sajian utama ketika berkunjung ya. Sampai hari ini tuh sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini 2 hari lalu ya. Terakhir Bapak ke tempat beliau, Pak? 3 hari lalu. 3 hari lalu saya ke sana. Jadi saya memang musim-musim politik sejak Pilpres itu saya kirim pesan ke Pak Luhut. Pak Luhut, saya kangen ingin ketemu tapi nunggu dulu ya habis pelantikan presiden. Nanti dikira saya mau ngomong apa, mau lobby apa gitu. Nah, Pak Luhut menjawab, apa urusan politik, udah kesini aja. Kita ini kan kawan, nggak ada tuh. Tapi saya orang curiga, biarin aja curiga gitu. Saya nggak datang. Baru 3 hari lalu saya datang ke Pak Luhut. Iya, ini telo. Nah ini apa yang tunjukin telo? Coba masukin. Sama goreng ini kira-kira seperti ini nggak bayangannya nih? Nggak, Pak? Beda ya? Wah, lebih bagus tempat Pak Luhut. Tapi jenisnya ini cuma lebih laut Pak Luhut. Jadi begini, yang saya tanya ke Pak Luhut, Gus Dur juga tanya, kok enak sekali nih Pak Luhut, siapa? Jadi sejak zaman Gus Dur memang udah suka? Di zaman Gus Dur. Oh, oke. Si sajian utama, Muslim Abdul Rahman ya. Kalau kami kumpul tuh Gus Dur, saya, Muslim Abdul Rahman, Yene gitu. Dan kadang-kala ada beberapa tambahan, tapi itu yang pokok kalau ketemu gitu. Dikasih ini, kok enak Pak Luhut? Iya ini Pak, Gus, pembantu saya yang masak. Sudah 30 tahun lebih ikut saya ketika waktu itu jadi dandim di mana Pak? Ya, di daerah Jawa Timur gitu. Ini ikut saya dan udah kalau masak gini kerasan, di sini saya juga masakannya cocok, dan kalau masakan gini dia yang selalu buat. Pembantu Pak Luhut. Nah itu namanya Mbak Sur. Mbak Sur. Oke. Mbak Sur ini. Ya gimana ceritanya Pak? Berita kemarin ya, ketika Pak Luhut jadi Menko Marinvest, saya Menko Polhukam, kan ada di berita pelepasan Mbak Sur sebagai pembantu Pak Luhut. Pelepasan? Dilepas resmi oleh keluarganya, anak-anaknya Pak Luhut cium tangan semua. Setelah berapa tahun Pak? Ya, tahun 34 tahun lah ya. Tahun 2022. Dilepas. Waktu dengan Pak Luhut, dengan Gus Dur itu baru diberhentikan, 2000 itu baru sekian belas tahun kali ya. Nah sekarang udah 37 tahun. Dilepas oleh keluarganya Pak Luhut. Dan anak-anaknya Pak Luhut cium tangan mengucapkan terima kasih. Orang ini mengabdi kepada saya. Gitu, sementara keluarganya sendiri sudah lama menunggu, dia pensiun oleh Pak Luhut. Dan dinaikkan haji. Pak Luhut orang Kristen tapi dia disuruh luar biasa. Naik haji Pak berarti ya? Dia naik haji kan Pak? Haji. Mbak Sur. Ya. Itu namanya Mbak Sur yang masak gini nih. Iya. Dan itu si Sulaiman suka telepon kalau Gus mau datang. Dia bilang, Pak Luhut,
Gus Dur tanya, ada pisang gorengnya nggak sama singkongnya? Sama singkongnya. Gitu. Udah beres, Mat, tenang aja gitu. Jadi Gus Dur ya suka ini, tapi juga suka makan enak juga. Makanya gulanya terus. Segala macam makan Pak ya. Itu juga jadi masalah. pembukanya. Ya ini suka marah ngingatin saya tuh. Iya. Pak jangan bikin yang enak-enak tuh makan Gus Dur. Nah ya sudahlah. Ya Gus Dur sama Mas Muslim almarhum ya sama Pak Mahfud lah Iya. kita. Iya. Sama Mas Muslim. Tapi begini juga ini yang ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Ya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, lalu saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Pak Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar meskipun bukan PNS, kan guru besar tuh masih ngajar kemana. Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak lah, enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini Temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, Pak. Ini apa Luhut ya? Temennya Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru Pak. Itu tahun Ini waktu- 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya? Iya. Dan karena Pak Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya? Pak Luhut pengusaha. pengusaha, Sudah oke. mulai tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh enggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta. Sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar dulu, banget? ntar sama- dulu. Oh, belum. Silakan Pak, lanjut dulu Pak Mahfud. Saya berhenti Saya mau tahun- nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004. Saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman. Mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah saya jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR, gajinya kan sedikit katanya. Nah iya Pak, saya ngajar kan dikasih tiket Pak. Wah itu enggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang enggak mau katanya. Saya mau bantu kan, enggak bisa Pak. Saya bilang, enggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Kata Pak gaji. Mahfud. Iya, Beliau. terus Pak Luhut Pak Luhut. membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat bestinya sebagai- dapat bisa diberikan Agar saya pembulanan. bisa diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak? Masih ingat Mahfud? saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris, saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli Ketua putrinya Kartika beliau. Persit ya. Ketua istri Iya, saat ini Mbak Uli. istrinya makanya- Pak Maruli. Iya, Istrinya iya, Pak iya, Maruli. iya, iya, Itu iya, yang Pak Mahfud uangnya sudah ditransfer. Pak Mahfud, ayo luar makan biasa. bersama nih gajinya gitu. Tiap Jadi bulan. Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang Iya. yang care Iya dengan- Pak. Lalu begini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih, saudara saya, gajinya jangan sampai telat gitu. Jadi ingatkan gitu Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan Pak, ini bukan sekedar pertemanan. Ini Satu asli. lagi. Nah, apa lagi Pak? Sesudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Iya, nanti itu jelas. kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau Sudah di jadi DPR hakim boleh. MK ya. Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Anda bisa, kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya di MK Luar katanya. biasa. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah sejak itu saya berhenti dari apa namanya bantuan-bantuan Pak Luhut secara langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan. Datang aja ke Pak Luhut kan. Iya. Tapi Iya, saya enggak, aturannya enggak boleh kok gitu. Jadi, Nah. ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin Pak, gitu. Tapi maksud saya Cukup lah, ada bantuannya miskin. ini agak berlebihan Pak.
Apa yang mendorong Pak Luhut sampai sebegitunya memperhatikan sahabat sejati ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama juga dengan Gus Dur ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Bapak Dani ya jadi berhenti ya. Jadi ya wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya. Kalau ya bagi-bagi aja. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya. Walaupun yang dibantu sangat merasa terbantu. Ya, tapi kami jadi teman aja. Jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya. Istri saya juga senang sama keluarganya Pak Mahfud. Ya. Saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa gitu. Ya. Terus saya punya prinsip sih, bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu, karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Jadi saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki dikasih ini semua kan bukan maunya kita, maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, jadi saya nggak merasa ada. Jadi berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, jadi saya pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa, dan saya udah ingat-ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Ada kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor yang di sini. Kantor kita ini. Saya bilang, tahu saya Pak. Ya, kantor bagus itu. Bagus itu dari waktu itu. Saya tanya berapa? Beres Pak Mahfud, tenang aja, nanti kita sewain lah, gampang. Gitu. Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah. Ya kita berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa bantu. Lain juga, ya. Ya kadang-kadang banyak kan yang kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur ya, bahwa kita tuh dikasih sehat, dikasih rezeki banyak, mau sharing gitu sama orang lain yang susah. Kan banyak teman kita yang susah. Iya ya. Waktu itu ya Pak, itu para jenderal-jenderal pensiunan yang setengah nganggur itu kerja di mata Pak Luhut lah, dikasih uang Pak Luhut. Kan pensiunan tentara pensiunnya kecil kan, jadi tamarnya. Pensiunan tentara tuh jalan tuh kan cuma 4 juta. Pak Luhut dikasih juta. Jadi dikasih ya dipasang sebagai komisaris ini swasta ya, bukan komisaris itu. Perusahaannya Pak Luhut. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini